Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat ya. Yuk kita belajar struktur dan fungsi tumbuhan. Sebelum memulai pelajaran, yuk kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan melakukan berbagai proses kehidupan. Untuk melakukan berbagai proses tersebut, tumbuhan ditunjang oleh 3 organ utama, yaitu akar, batang, daun, serta organ tambahan yaitu bunga yang dapat menjadi buah dan biji. Masing-masing organ memiliki 3 sistem jaringan, yaitu jaringan epidermis adalah suatu lapisan tunggal, sel-sel yang tersusun rapat menutup dan melindungi semua bagian tumbuhan. Kedua, sistem jaringan pembuluh, terbentuk dari kesinambungan antara xilem dan flum. Dan yang ketiga, sistem jaringan dasar, adalah bagian terbesar dari sebuah tumbuhan muda yang menempati ruangan antara sistem jaringan epidermis dan sistem jaringan pembuluh. Organ yang pertama yaitu akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan garam mineral yang terlarut di dalamnya dari tanah, untuk menegakkan berdirinya batang, menyimpan cadangan makanan, serta sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Morfologi akar. Akar tumbuhan biji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu ya gimana bentuk akar. Ini ada bagian-bagian akar, yaitu pangkal akar, batang akar, rambut akar, bulu akar, ujung akar, dan tudung akar. Anatomi akar. Susunan anatomis akar terdiri dari epidermis, korteks, tel atau pembuluh, terdapat xilem dan flum, dan tumbuh menjadi akar lateral. Organ tumbuhan yang kedua yaitu batang. Fungsi batang adalah mengangkut air dan mineral serta hasil fotosintesis, tempat letaknya daun, tempat berlangsungnya transpirasi dan pertukaran gas melalui lentisel. Morfologi batang. Morfologi batang terdiri dari buku atau nodus, titik di mana daun melekat, ruas atau internodus, bagian batang di antara buku-buku, tunas aksiler, sudut yang terbentuk antara masing-masing daun dan batang yang berpotensi untuk membentuk cabang. Tunas terminal. Pada tumbuhan muda berguna untuk meningkatkan pemaparan terhadap sinar matahari. Anatomi batang. Perbedaan batang dikotil dan monokotil adalah batang dikotil letak ikatan pembuluhnya teratur dan mempunyai kambium sehingga dapat membesar. Sedangkan batang monokotil letak ikatan pembuluhnya tersebar dan tidak mempunyai kambium sehingga tidak dapat tumbuh membesar. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Fungsi daun adalah tempat fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan gutasi. Morfologi daun. Daun terdiri dari helaian daun yang ditautkan oleh sebuah tangkai daun ke batang. Pada tempat pertautan biasanya terdapat tunas samping. Daun yang lengkap terdiri atas pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Anatomi daun. Susunan anatomi daun dari atas ke bawah adalah lapisan kutikula, epidermis atas, mesofil, ikatan pembuluh, dan epidermis bawah. Bisa dilihat pada gambarnya, secara anatomi, daun itu terdiri atas jaringan epidermis. Pada lapisan ini,
Terdapat stomata, yaitu pori kecil tempat terjadi pertukaran gas yang diapit oleh sel penjaga. Kemudian ada jaringan pembuluh dan jaringan dasar. Jaringan pembuluh ini sambung menyambung dengan xilem dan flum batang. Nah, jaringan pembuluh juga berfungsi untuk kerangka yang memperkuat daun. Selanjutnya ada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan atau alat reproduksi secara generatif pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Organ tumbuhan selanjutnya yaitu buah. Pada umumnya, buah berkembang dari bagian alat kelamin betina atau putik yang disebut bakal buah yang mengandung bakal biji. Buah yang lengkap tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Fungsi buah adalah menyimpan cadangan makanan dan membantu pemencaran dan penyebaran tumbuhan. Organ tumbuhan yang terakhir yaitu biji. Fungsi biji adalah menyimpan cadangan makanan dan alat pemencar tumbuhan. Biji termasuk dari pertemuan inti sperma serbuk sari dengan sel telur pada putik. Di dalam bakal biji terdapat embrio yang merupakan calon individu baru. Setiap embrio di dalam bakal biji terdiri atas akar lembaga, daun lembaga, dan batang lembaga. Oke, itu tadi materi mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Semoga tetap semangat belajarnya walaupun di masa pandemi seperti ini. Dan jangan lupa 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.